Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Sahabat Aziz. Hari ini saya bersilaturahim ke rumahnya Mas Yopi. Beliau itu seorang arsitek. Hari ini kita akan berbincang pekerjaan arsitek itu apa. Kalau saya itu mendengar kata-kata arsitek itu tahunya itu ya cuma orang bangun sama orang gambar gitu. Nah kalau ini kita tanya langsung, arsitek itu seperti apa sih? Terus pekerjaannya itu apakah hanya cuma bangun atau cuma gambar itu? Atau ada yang lebih lagi? Iya. Assalamualaikum Mas Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Gimana Banyak kabar? kesibukan? Kesibukan alhamdulillah masih ada, masih banyak ya. Jadi selama pandemi ini beberapa pekerjaan alhamdulillah masih berjalan gitu. Meskipun mungkin nggak seperti biasanya gitu. Gitu. Kalau di jenengan sebagai arsitek itu udah berapa tahun? Kalau terhitung sebagai arsitek, kebetulan saya bekerja di sebuah studio atau kantor arsitektur itu sejak lulus sebenarnya ya. Jadi lulus kuliah. Jadi kalau bekerja sebagai arsitek, tim arsitek itu sejak 2007. Ya, tapi ya sudah lumayan lama. Tapi untuk mengambil jenjang profesional saya mulai dari tahun 2009 gitu. Untuk saat ini saya sudah masuk ke jenjang profesional gitu, artinya terdaftar atau tersertifikasi di asosiasi gitu. Berarti waktu dulu itu langsung menjadi seorang arsitek atau kayak mencari ilmu dulu tentang arsitek itu pas waktu selesai kuliah? Ya kebetulan waktu kuliah memang mengambil jurusan arsitektur, ilmu-ilmunya dari sana, dan di situ saya awalnya sempat nggak yakin juga mau jadi arsitek, tapi ternyata ada beberapa senior dosen juga memberi kesempatan saya bekerja waktu setelah lulus gitu ya, untuk jadi tim di sebuah kantor arsitektur gitu. Di situ niat awalnya saya ingin mencari ilmu dulu ketimbang mungkin mencari penghasilan yang mapan, kira-kira seperti itu. Kalau dulu dari Solo sendiri atau emang sebelumnya udah muter-muter ke berbagai daerah itu yang selama 2 tahun? Ya, selama 2 tahun sebelum saya akhirnya pindah ke Solo, memang saya sempat di Jogja dulu. Jogja. Setelah lulus kuliah kebetulan saya di Jogja, di UII Jogja. Kemudian lulus, saya bekerja di Jogja sekitar 3-4 tahun. Tahun 2010 baru saya hijrah ke Solo gitu. Tapi ya tetap bidangnya sama dari tahun 2000 itu? Bidangnya sama, ya. Jadi cuma yang berbeda, waktu di Jogja saya banyak menangani beberapa proyek pemerintahan gitu ya, dan instansi. Tapi pas pindah ke Solo, di sini saya banyak belajar mengenai mendesain rumah tinggal. Jadi rumah tinggal yang personal gitu. Jadi klien-kliennya berupa private atau pribadi gitu. Nah kalau tadi yang pekerjaan arsitek itu apa cuma gambar atau bangun gitu tuh? Ya utamanya memang pekerjaan arsitek itu lebih ke merancang, artinya merancang. Jadi menggambar hanya sebagai media gitu. Tapi bisa nggak cuma merancang juga, nanti juga harus mengawasi sampai proses pembangunan gitu ya. Artinya memberikan rekomendasi kepada klien, kita materialnya seperti apa, kemudian mengawasi pelaksanaan bahwa apa yang dibangun oleh tukang atau kontraktor itu sesuai dengan desain atau tidak ya. Kira-kira itu sih secara umum ya untuk pekerjaan arsitek. Terus kalau arsitek itu sendiri apa ada kayak jenis arsiteknya sendiri? Arsitek kayak tinggal, arsitek khusus pemerintah gitu? Ya sebenarnya kalau jenis sih mungkin bukan jenis ya, tapi lebih ke tingkatan.
Jadi ada tingkatan. Pemula gitu. Ya, kira-kira gitu. Ada yang pemula, ada yang sampai ada tingkatan. Kalau dari asosiasi arsitek itu ada tingkatan. Pertama tingkatan arsitek muda. Saya arsitek muda tingkatannya. Kemudian madya. Dan yang ketiga biasanya utama. Nah, utama ini arsitek-arsitek yang senior yang sudah sepuh. Biasanya ruang lingkup muda biasanya mendesain rumah tinggal, kemudian bangunan-bangunan yang sederhana gitu, misalnya kalau bukan rumah tinggal. Tapi yang madya biasanya bangunan bertingkat, kawasan, kira-kira gitu. Perumahan gitu. Perumahan masuknya madya ya kalau misalkan iya. Jadi Kayak kantor gitu. Iya, betul. Jadi levelnya lebih kompleks gitu. Sedangkan kalau utama bisa bangunan-bangunan yang cagar budaya, bangunan yang istilahnya bersejarah seperti itu. Yang utama ini jarang sekali. hanya arsitek-arsitek senior gitu. Kira-kira gitu. Kalau yang menentukan tadi dari segi umur atau pengalaman, misalnya kemudahan madya. Bukan usia yang menentukan, tapi lebih ke pengalaman. Iya, artinya proyek yang dipegang, yang pernah dipegang, gitu. Jadi kalau misalkan ada banyak arsitek-arsitek yang usianya lebih muda dari saya, dia madya anunya, tingkatannya madya, karena memang dia bekerja di untuk merancang beberapa bangunan yang tadi skalanya lebih besar, kira-kira gitu. Bukan usia sih. Berarti bukan usia. Iya. Tapi yang menentukan itu dari asosiasi sendiri atau memang para arsitek itu, dia itu levelnya udah madya gitu. Iya, memang setiap level itu punya ada ujiannya sendiri. Iya, nanti dia akan dikukuhkan oleh asosiasi melalui ujian dan proyek-proyek yang si arsitek ajukan. Nah, kalau misalkan saya mengajukan proyek rumah tinggal, tapi mengajukannya madya gitu, itu nanti akan ada ujiannya sendiri. Dan jadi ada istilahnya persyaratan administrasinya dicek, kemudian nanti ada tanya jawab mengenai proyek itu. Kalau nggak lulus, ya nggak bisa naik ke madya gitu. Gitu sih kira-kira. Berarti emang nggak ada formalitasnya atau? Ya pasti ada formalitasnya, karena nanti masing-masing arsitek punya kayak guru ya, jadi ada sertifikasi sendiri gitu, sertifikasi keahlian gitu sih. Saya pikir itu kan kayak ini udah misalkan untuk kayak tadi perumahan, ini bisa ngerjain kayak kantor gitu, itu emang belum bisa ya? Atau emang bukannya jadi sebenarnya sih arsitek yang level muda, madya, utama gitu, yang muda sendiri sebenarnya bisa mendesain bangunan-bangunan yang lebih advance gitu. Tapi ya itu pilihan arsiteknya, dia lebih banyak lebih ke istilahnya banyak menghandle project-project yang rumah tinggal juga sesuatu yang sulit sih menurut saya. Artinya dia harus melakukan pendekatan personal ke klien, ke pribadi gitu ya. Yang nggak mesti juga misalkan mungkin dari arsitek yang madya gitu yang biasa mengerjakan pertama mungkin gedung-gedung perkantoran, bisa mendesain rumah tinggal, tapi mungkin bukan spesialisasinya di situ gitu. Bisa saja. Kalau rata-rata seorang arsitek itu kerjanya sendirian atau tim? Untuk bangunan-bangunan sederhana bisa bekerja sendirian. Kayak rumah tinggal itu? Rumah tinggal bisa bekerja sendirian, artinya untuk rumah tinggal 1 sampai 2 lantai, kalau saya sendiri bisa bekerja sendiri. Tapi kalau misalkan untuk rumah tinggal yang agak rumit, strukturnya agak rumit, kemudian lebih dari 3 lantai, itu membutuhkan tim tambahan seperti tim struktur orang sipil gitu. Kemudian kalau butuh pencahayaan atau mechanical electrical yang lebih advance, dia akan membutuhkan tim ME gitu. Jadi ranah pekerjaannya ya antara tiga pihak itu biasanya, arsitek, tim struktur, orang ME gitu, kira-kira gitu. Kalau bangun bisa tadi dilimpahkan ke orang lain ini.
Kalau bangun biasanya, kalau pengalaman saya, kalau saya sendiri biasanya ada kontraktor langganan. Artinya kalau misalkan klien masih belum punya bayangan siapa yang mau bangun, biasanya saya akan merekomendasikan kontraktor-kontraktor yang pernah mendesain desain saya, membangun desain saya, gitu. Nah, kalau memang sudah ada ya saya tinggal mengawasi, gitu. Berarti pekerjaannya itu hanya apa? Kalau pas pembangunan memang rata-rata mengawasi, Iya, atau emang sudah lepas langsung pasrah ke kontraktor gitu? tetap mengawasi, tapi memang tidak, kalau saya sendiri nggak setiap minggu gitu, enggak. Tapi kalau saya paling untuk datang ke lokasi mungkin hanya 6 kali dalam setiap pembangunan. Artinya itu akan memudahkan, apalagi sekarang apa ya, ada teknologi WA gitu, kemudian Zoom, Skype kayak gitu, yang mungkin memudahkan berkoordinasi dengan klien ataupun kontraktor gitu kira-kira. Kalau selama ini yang pernah nggak ketemu klien itu yang sampai repot banget itu, nah, harus bolak-balik kayak visi itu, Ya, emang sering? ada beberapa. Gitu. Ada beberapa sih, tapi ya itu resiko sih menurut saya. Ini ada yang sudah 2 tahun mendesain gitu ya, jadi karena ingin rumahnya apa ya, sempurna gitu ya, jadi diskusinya cukup panjang, mulai dari pemilihan material, kemudian banyak pertimbangan ukuran bangunan gitu. Sampai 2 tahun ini? Sampai 2 tahun ada. Ini rekor. Tapi ya nikmatin aja gitu loh, yang penting kita paham operasional kita dalam mendesain selama 2 tahun itu, jangan sampai jangan sampai istilahnya membuat kita tekor gitu sih kira-kira. Wah, 2 tahun jadi lumayan itu. Iya, maksudnya Bisa bikin berapa rumah ya? rumahnya bisa jadi. Terus kan waktu pandemi sekarang kan, itu kalau di tempatnya Mas Yopi sendiri memang pekerjaan arsitek itu menurun, atau memang yang sebelumnya waktu pandemi itu masih ada tapi belum selesai? Iya, memang untuk saat ini pas pandemi memang agak berpengaruh ya untuk beberapa proyek yang saya kerjakan. Ada beberapa proyek yang akhirnya ditunda karena memang kondisi keuangan dari kliennya, misalnya satu klien yang pengusaha gitu, kondisi keuangannya lagi kurang stabil pas masa pandemi, apalagi kemarin pas musim lockdown gitu, itu akhirnya ada satu proyek yang ditunda. Tapi untuk rumah tinggal memang ada 1-2 lah yang masih saya kerjakan. Tapi alhamdulillahnya memang ada beberapa proyek untuk saat ini yang instansi gitu. Instansi sendiri, bukan instansi, kalau pemerintah memang ada beberapa yang akhirnya di stop gitu ya. Tapi instansi ini instansi swasta gitu ya. Jadi instansi swasta ini masih tetap berjalan. Ya alhamdulillah untuk istilahnya untuk mengisi waktu kegiatan dan tentunya dompet. Kalau untuk kliennya itu rata-rata orang Solo atau kebanyakan dari luar Solo? Orang Solo ada, tapi memang nggak banyak. Kebanyakan dari orang Solo. Jadi untuk saat ini lebih banyak orang Jogja. Oh, orang Jogja. Gitu. Atau karena kantornya cabang dari Jogja atau? Mungkin seperti itu ya. Jadi kebetulan yang saya pegang ini sebuah kantor cabang, pusatnya di Bandung. Jadi proyek-proyek yang ada di sekitar Bandung ke arah timur gitu ya, gitu, atau Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, kami handle gitu. Jadi kebetulan ya 2 tahun ini lebih banyak di Jogja, proyeknya banyak di Jogja, gitu kira-kira. Berarti PP Jogja atau emang dari sebelum lockdown PP Jogja bisa seminggu sekali, sebulan 4 kali gitu ya, bisa seperti itu. Tapi pas
pas masa pandemi lockdown sampai saat ini, kalau nggak penting banget saya hanya diskusi melalui WA atau Zoom sih, lebih interaktif Zoom ya. Memang akhirnya pergerakan mobilisasi kita harus dibatasi pas masa pandemi seperti ini. Ya pengaruhnya itu sih untuk Terus terakhir ya, pekerjaan arsitek itu kalau bisa dikembangkan enggak untuk nanti ke depannya? Mungkin nanti setelah pandemi atau mungkin karena melihat zaman sekarang itu kan serba cepat gitu ya, dan teknologi cukup ya. Memang bisa dikembangkan pekerjaan arsitek ini ke depannya. Jadi kalau yang saya bayangkan untuk saat ini adalah membuat satu prototipe rumah kecil yang nantinya digunakan untuk keluarga baru atau keluarga muda. Artinya di situ kita akan buat, saya pengen buat ya, prototipe beberapa jenis rumah gitu ya, dengan mungkin luasan kurang dari 36 meter persegi gitu, kecil gitu. Jadi nanti melalui sistem online mungkin orang bisa mengutak-atik program ruangnya sendiri dengan luasan segitu dan budget tertentu gitu. Jadi ketika ya itu melalui aplikasi, ini bayangan saya gitu, melalui aplikasi, sehingga ketika memasukkan input data nanti sudah langsung keluar bentuk denah dan bangunannya dan budgetnya kira-kira berapa gitu. Yang saya bayangkan kira-kira seperti itu, sehingga proses mendesain jadi lebih cepat dan lebih praktis, tentunya instan gitu ya. Ini cara instan untuk mendapatkan desain sebuah rumah tinggal untuk keluarga muda, karena memang kan keluarga muda kebutuhan ruangnya belum banyak ya, artinya belum terlalu rumit gitu. Bayangkan kan gampang banget itu, kayak bikin puzzle itu kan. Kira-kira seperti itu. Kayak ruang tengah mana, garasi mana, kamar mandi. Iya. Yang saya bayangkan gitu. Jadi terhubung dengan satu aplikasi yang membuat orang bisa mendesain rumah sendiri, tapi juga nanti dipandu juga oleh arsiteknya gitu sih, kira-kira gitu. Itu ide atau memang sudah ada perkembangan? Sementara sedang mengumpulkan dulu ini apa istilahnya prototipenya. Untuk aplikasinya nanti mungkin siapa tahu ada yang mau bekerja sama gitu. Ada investor yang gitu. Ya gitu kira-kira. Ya mungkin tadi perkenalan singkat dari pekerjaan arsitek. Sebenarnya masih ada banyak sekali ya. Ada perlu bahasan kayak rumah sederhana itu seperti apa, terus bangunan-bangunan yang nyaman ditinggali itu seperti apa, itu sebenarnya banyak banget. Itu konten berikutnya ya. Itu nanti kita bisa lanjut. Oke. Ini kita berkenalan dulu pekerjaan arsitek itu sebenarnya. Siap. Mungkin itu, terima kasih untuk Mas Zopi. Ya, sama-sama Mas. Untuk hari ini. Ya. Dan terima kasih juga sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, serta like dan komentarnya. Kalaupun ada manfaatnya dari sini ataupun yang di luar sana belum mengetahui pekerjaan arsitek, silakan bisa nonton atau merekomendasikan video ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.